Kalau untuk awal mulanya Om goes itu gimana ceritanya? Ya masih goes-goes biasa aja. Lama-lama jumpa kawan bertambah, diajak bergabung gitu. Makin banyak kenal, jadi silaturahmi sama yang lain gitu. Banyak sapaannya lah. Untuk acara main ikut-ikut event itu ya uang pribadi Kak. Cuman biasanya kalau komunitas yang udah lama udah apa gitu udah ada fasilitas. Misalnya udah ada raknya gitu, jadi lebih gampang kan gitu daripada sendiri ada komunitas nggak ada raknya mau pergi kayak mana kan gitu. Itulah gunanya dari komunitas. Jadi rata-rata komunitas itu udah punya raknya, udah ada nanti yang punya mobil loadingnya kawan atau udah kenal lebih murah gitu-gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast The Biker bersama aku Ayu. Nah, kali ini The Biker kedatangan tamu. Nah, seorang beliau yang gemar banget bersepeda. Langsung aja kita kenalkan. Halo Pak. Halo juga Ayu. Terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke. Ini enaknya dipanggil Pak, Om atau gimana? Panggil Om aja. Om aja. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Om ya? Nama lengkap Om T. Teuku Iskandar Muda. Om Teuku. Panggilannya kalau di sepedaan Om Mikada. Oh, Om Mikada. Oke Om, langsung aja. Kesibukan Om apa ini ya Om? Kebanyakan Om memang di bidang sepeda lah yuk. Cuma ada juga kerja pokok Om di bidang percetakan. Oh, percetakan. Itu Iya. percetakan apa tuh Om? Kalau boleh tahu? Semua lah, nanti ada pesanan misalnya kalender, apa undangan. Cetak-cetak semualah. Tapi dari komunitas sepeda mah banyak mereka cetak stiker sama Om. Oh, kalau ada stiker event-event, ya, kupon, plakat, jadi itu spanduk-spanduk event gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Om, ini kan yang saya lihat dari sosial media Om tuh ya, Om ini gemar banget bersepeda. Apakah itu memang dari Om kecil atau memang sudah? Ya itu dari dulu, Boleh zaman kecil dulu memang suka main sepeda Om. Jadi sekarang dilanjutkan lagi lah. Juga untuk kesehatan kan baik, untuk kesehatan tuh apa juga baik. Apakah itu memang bagian dari hobi Om sebenarnya? Gimana? Apakah itu bagian dari hobi? Ya benar, hobi Om memang bersepeda. Jadi main-main sepeda di trek-trek itu di hutan-hutan gitu senangnya. Kan sepeda ada kategori, ada yang untuk di kota, ada yang untuk cross country, ada yang di trek gitu, ada yang di hutan-hutan gitu. Om senangnya main yang di hutan-hutannya gitu. Oh, jadi kegiatan Om sekarang bersepeda saja, tidak ada lebih dari itu? Nah, tidak, percetakan itulah sambilan Om. Nah Om, Om ini kan gemar sepeda. Kalau yang Om tahu bedanya sepeda road bike sama yang mountain bike itu apa Om? Boleh dijelaskan? Kalau road bike itu kan memang namanya itu udah road, udah pasti dia dipakai di jalan raya. Apalagi dia bannya kecil, halus gitu kan, nggak bisa dipakai di jalan yang rusak, akan cepat rusak dia bannya. Jadi itu tadi beda apa kalau di MTB ini kan bannya bisa dibilang untuk semua medan bisa. Kita main di aspal boleh, main di cross country boleh, main di hutan-hutan juga boleh, ya gitu. Jadi kalau road bike itu memang spesial di jalan raya dia. Jarang ada di sini yang main ke hutan gitu. Nah, gitu. Kalau yang udah Om jalanin ya selama ini, kira-kira trek seperti apa yang ekstrim ya Om? Boleh lah dijelasin sedikit? Biasanya kalau cari-cari trek baru itu Om baru apa cari yang ekstrim atau yang apa gitu, kalau udah disetujui rame-rame sama kawan-kawan baru kita buat event gitu. Kita nanti pergi ke misalnya ke Langkat, kita cari survei dulu treknya beberapa kali layak nggak kalau kita buat event gitu. Sebab ada juga yang terlalu banyak kali halangannya, jadi peserta juga kurang berminat gitu. Kalau eventnya udah event apa aja Om? Udah banyak Om buat event untuk skala klub komunitas juga udah, untuk skala daerah juga udah,
Untuk skala apa kemarin terakhir Om buat goes 2 negara. 2 negara? Sama Malaysia. Oh. Jadi Konsulat Jenderal Malaysia ngajak Om bergabung untuk membuat acara tersebut gitu. Dilaksanakan di lapangan Benteng kemarin. Ada sekitar 800 peserta lah. Oh, banyak ya. Nah. Itu dari mana ke mana tuh? Itu untuk keliling, itu antara acaranya fun bike, cuman untuk mempererat silaturahmi antara 2 negara aja dan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia. Nah, jadi di kota-kota aja Kak. Kota-kota aja, keliling kota aja. Cuman 15 km. Itu apa namanya, kalau misalkan mau pergi trek untuk dibantukan Om, itu memang dari trek start dari situ atau menggunakan kendaraan dulu baru nanti? Oh, biasanya kita loading dulu Kak, sebab wilayahnya kan jauh. Misalnya kita main ke Langkat, ke Garunggang, ke Telaga sana. Dari Medan kita naik mobil dulu ya? Nah, loading dulu sepedanya sampai sana, turun baru kita main gitu. Oh, kirain nanti finish loading lagi baru pulang ke Medan. Oh gitu. Kirain memang kan langsung goes gitu. Enggak, dari jarang. Itu paling yang untuk rata-rata untuk orang XC banyak tuh. Cuman dia nggak masuk di trek, nanti balik lagi dia jalur itu gitu. Nah, untuk latihan fisik aja mereka. Trek yang paling enak favorit menurut Om itu seperti apa? Yang sama seperti yang lain-lain juga sukanya turunan supaya nggak terlalu capek, ya kan? Jadi kalau dia tanjam berat ya Om ya? Iya. Jadi kalau Om pun senangnya main yang turun-turunan gitu, kayak di Telaga itu ada treknya dari Garunggang ke Pantai JL, itu bisa dibilang 80% turunan. Jadi kita cuman tidak terlalu capek kita main gitu. Nah, itu favorit juga lah bagi Om. Udah 2 kali Om buat acara di sana, alhamdulillah sukses. Ini rencana mau buat acara yang ketiganya lah. Di daerah mana tuh? Di Langkat di Telaga, daerah Telaga sana. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa? Kalau Om sendiri, Om bergabung di komunitas ACC, Adventure Cycling Club. Nah, itu Om juga sekarang dipilih sama kawan-kawan sebagai ketuanya. Antara ketua Om yang lama udah almarhum. Dulu kami berdua lah untuk mengembangkan ACC ini gitu. Dan ACC ini juga tergabung di dalam komunitas lebih besar lagi. Ada komunitas namanya Lambades, Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang. Itu di situ ada sekitar 70 komunitas bergabung, bernaung di bawah itu. Ada lagi lebih besar lagi GAS, Goeser Aceh Sumut. Nah, itu lebih besar lagi dari Lambades tadi. Kalau Lambades ini kan masih Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang. Kalau GAS ini Goeser Aceh Sumut. Nah, gas. Kalau untuk awal mulanya Om goes itu gimana ceritanya? Ya masih goes biasa aja. Lama-lama jumpa kawan bertambah, diajak bergabung gitu. Makin banyak kenal, jadi silaturahmi sama yang lain gitu. Banyak sapaannya lah. Oh. Dan ini kan yang saya dengar ya Om ya, katanya kan semenjak sekarang ini agak tren lah ya, bisa dibilang agak tren. Komunitas-komunitas bersepeda ini. Nah, menurut Om, kalau misalkannya ada yang memang benar-benar niat untuk masuk ke komunitas ini karena hobi, dan ada juga yang karena hanya pengen tahu aja gitu Om, hanya ikut-ikutan aja, itu menurut Om gimana? Ya itu tadi, sebenarnya ini kan kita main sepeda ini untuk kesehatan juga, banyak sapaatnya. Jadi kalau memang yang pemain itu dia akan berlanjut gitu, nggak berhenti sebentar aja, nggak musiman dia. Nah yang musiman ini kan paling 2-3 kali, ada yang misalnya sekali main dibawa kawannya, treknya susah. Nah terus jerah dia, tobat. Nah, ada gitu, terus jual sepeda. Tapi kalau memang udah dari dalam dirinya memang mau main sepeda, apapun treknya dihadapinya gitu, makin senang, makin banyak kawan gitu. Lebih apalah pokoknya. Jadi kalau memang harus niat ya Om ya? Iya, dari diri sendiri. Nah kalau hanya untuk ikut-ikutan aja nanti nanti kalau udah event ini capek gitu kan. Baru sekali main udah capek, udah pegal, udah ini, udah itu, udah komplain jual sepedanya. Padahal itu justru ujiannya kan gitu. Nah, kalau udah biasa
kayak manapun treknya nggak masalah gitu, kayak om udah main kemana-mana udah. Jadi apapun treknya ya kita terima aja gitu. Cuma kita komplain tuh makin capek. Nggak ada gunanya. Lebih baik kita ketawa-ketawa aja di trek tuh. Oh treknya apa-apa ketawa gitu aja. Istirahat, nggak sanggup istirahat, nggak usah dipaksa kok. Nggak ada unsur paksaan kok. Nah itu enaknya main kita di MTV ini, kalau capek ya istirahat aja, tunggu kawan gitu, kawan. Jadi nggak usah harus segini jam segini harus nggak usah. Jadi om kalau misalkan ada yang mau ada nih yang mau ikut masuk nih kan di komunitas ini. Jadi kalau misalkannya ya seperti tadi lah, di hari pertama dia ikut, di hari tadi event pertama dia ikut, event kedua dia tidak, event ketiga dia datang, keempat dan seterusnya dia datang. Itu gimana tuh om? Kalau misalnya itu memang dia udah bukan komunitas itu lagi atau? Biasanya nggak masalah gitu kak. 1 kali ikut, 2, 3 enggak, 4 ikut. Tergantung dianya, nggak bisa kita paksakan. Sebab ini kan nggak ada unsur ikatan emosional apa gitu. Kebebasan bagi diri sendiri. Mau ikut syukur, nggak ikut ya udah. Hanya komunitas sepeda santai. Iya, nggak ada regulasi yang harus apakan kali. Jadi om kalau misalkannya kalau mau gabung gitu ya gabung aja gitu. Gabung aja kak, kontak aja om, nanti mau gabung di mana, tinggal di mana. Sebab kayak anggota om juga tadi mana-mana ada gitu. Nah jadi kayak mau buat acara nanti ya kalau kita goes sendiri memang jenuh. Iya. Jenuh, nggak ada teman cakap, berdua nanti 2 udah jenuh lagi. Makanya lebih baik cari kawan-kawan gitu. Jadi gembira suasananya, bisa ketawa-ketawa, apalagi makin lama makin akrab itu udah seperti bersaudara udah. Iya, memang kayak gitu. Memang lebih goes tuh harus sama teman. Jadi rame. Jadi lebih udah macam saudara kesannya jadinya udah. Apapun di trek dihadapi bersama gitu, ditolong. Kakak misalnya ikut bocor ban, itu nggak perlu dibilangin pun banyak yang nolong itu. Yang ngerti apa udah biasa ditolong. Saling membantu. Nah, jadi memang untuk kesenangan lah, bukan untuk apa gitu. Itu kira-kira ya om, itu eventnya kapan tuh dilaksanakan biasanya? Event tergantung jadwal kak. Dia nanti kan ada misalnya di Januari ada, di Februari juga ada gitu. Kayak tahun kemarin buat Januari kalender event gitu. Jadi di bulan Januari ada 2 event misalnya. Lebih baik di setiap event, antar event itu 2 minggu, 3 minggu jaraknya supaya mereka juga ada rasa jangan terlalu rapat kan. Juga perlu biaya mahal kan. Kalau tiap minggu event kan kalau besar biaya tadi ini sendiri pribadi atau dari komunitas? Untuk acara main ikut event itu ya uang pribadi kak. Cuman biasanya kalau komunitas yang udah lama udah gitu udah ada fasilitas. Misalnya udah ada raknya gitu, jadi lebih gampang kan gitu daripada sendiri nggak ada komunitas, nggak ada raknya, mau pergi kayak mana kan gitu. Itulah gunanya dari komunitas. Jadi rata-rata komunitas itu udah punya raknya, udah ada nanti yang punya mobil loadingnya kawan atau udah kenal, lebih murah gitu. Nah, jadi simpel sebenarnya. Gitu ya, kirain udah ada dana dari komunitas tersebut. Dana itu paling nanti kita gunakan untuk kebutuhan lain lah. Dana darurat lah ya. Iya, itu ada iuran anggota kita kan misalnya berapa atau ada 10 atau 20 ribu per bulannya. Per bulan. Kira-kira akhir tahun nanti tak terpakai lah dananya ini kita buat untuk acara keluarga, gathering, family gathering itu semua keluarganya ikut, rekreasi kita kemana gitu, gitu. Oh gitu. Jadi uang tuh kita pakai misalnya untuk bakar ikan gitu-gitu untuk. Jadi antar goeser ini juga kalau udah lama udah saling kenal keluarganya kak. Saling kenal. Enak ya om? Enak. Pengen juga nih gabung nih. Boleh. Tapi belum ada sepeda. Tahap pertama ya kakak cari-cari aja sepeda mana yang sesuai dengan budget kakak. Enak kok. Ini betul. Memang khusus sepeda gunung aja om? Kalau untuk om memang sepeda gunung. Tapi kalau om buat acara gitu ada yang sepeda gunung bebas lah. Kalau di kota bebas. Cuman kan kalau main di kota ini kita
kita udah di kota, kita lihat tiap hari ke lingkungan kota, kan jenuh juga Kak. Pengennya mau di luar kota Medan lah dulu. Itulah makanya suka main di gunung-gunung, di hutan-hutan gitu supaya beda suasananya. Iya. Kalau sejauh ini Om trek mana yang paling jauh? Paling jauh maksudnya panjang treknya atau gimana? Daerah mana yang paling panjang trek lah? Kalau sampai daerah mana gitu? Ya main sampai ke Takengon, Padang Sidempuan, ke Aceh hampir rata semua udah Kak. Kalau Aceh hampir semua udah rata. Setiap bulan hampir ada event di Aceh itu. Terakhir main di Aceh itulah di Takengon di Gunung Salak. 1 bulan lalu nggak salah. Ya apa Om? Menurut Om ya, sepeda favorit Om itu gimana? Kan Om kan pecinta sepeda nih, pasti tahu nih gimana. Ya sepeda Om di rumah juga ada beberapa jenis Kak. Gimana tuh? Jadi kan itu tadi kalau kita udah memang suka di dunianya itu, secara otomatis juga kita akan senang belanja untuk alat-alat itu kan gitu. Ya? Untuk hobi tadi. Jadi ada sepeda Om misalnya untuk main di kota-kota ada, main di kampung-kampung ada. Nah untuk main di gunung-gunung juga yang ekstrim-ekstrim juga ada gitu. Jadi ada beberapa unit sepeda Om juga jual beli sepeda gitu. Om, ini kan gini kan Om, ini kan pasti semua usia gemar dengan sepeda. Nah ada batas usia kalau Om di? Enggak ada ya? Enggak, tergantung kitanya aja itu. Sebab ada yang lebih tua dari Om malah, yang Om kenal, masih sehat ya Om? Masih sehat Insya Allah, lebih kuat mereka dari Om, gitulah. Udah 68 umurnya gitu kan, tapi masih kuat goesnya gitu. Banyak Kak. Nah itulah tadi karena menjaga kesehatan kan gitu. Dengan goes ini kan kita bertambah bugar, segar. Jadi nggak terlalu lemas badan kita kan. Kalau kita bawa lemas, banyak tuh pensiunan dari apa yang udah pensiun, usia pensiun main sepeda. Disitulah mereka jadi gembira ya. Malah mereka rata-rata bisa ikut kemana-mana. Lantaran kan nggak mikir apa-apa lagi. Iya. Nggak perlu mikir. Anak udah keluarga semua kan. Jadi bisa bebas mereka kemana, ke sana sini gitu bisa. Mereka yang lebih apa lagi, jadi lebih banyak main di kemana-mana gitu. Malah yang usia-usia pekerja ini masih mikir kan. Senin sampai Sabtu kerja, Minggu diajak main lagi, capek katanya. Nggak main dah gitu. Banyak itu. Ini Om sebelum bersepeda apa kegiatannya? Ya banyak juga lah kegiatan dulu. Ya kerja lah dulu. Sebagai sales ini tuh dulu. Sales juga ya Om? Pernah juga sales marketing pernah. Sales di mana nih Om? Dulu di permen pernah, di banyak lah perusahaan-perusahaan, berapa perusahaan lah. Udah pindah-pindah lah gitu. Jadi sekarang Om cuma sepeda aja mainannya? Iya, mainnya sepeda, usahanya di percetakan. Jadi percetakannya hal-hal tentang sepeda juga banyaknya. Satu keluarga suka bersepeda juga Om? Enggak, cuma Om aja sama istri. Anak-anaknya kurang ya Om. Jadi Om, ini kami bersyukur banget sih dapat ilmu baru tentang persepedaan gitu kan. Dan boleh kalau misalnya Om mau ngasih pesan untuk para debiker, khususnya mungkin anak milenial ya Om, kalau untuk bersepeda mau bergabung. Itu pesan Om untuk anak-anak milenial yang kurang berolahraga. Kalau bisa olahraga lah, ya nggak bisa olahraga yang lain, apa yang bisa kan itu. Ya kayak antara bidang sepeda, ajaan pasti ke sepeda juga. Nah kalau perlu apa-apa mau tanya jawab juga boleh ke melalui WA, melalui WhatsApp, melalui IG Instagram ya Om ya. Instagram, mau Facebook juga Om ada buat komunitas di Facebook itu, komunitas sepeda Medan sekitarnya, Kedan. Itu ada 4.000 lebih udah followernya. Ya. Jadi kita kalau ada apa-apa kan bisa tanya jawab di situ gitu. Itu Om biasanya kalau misalkannya lagi berpergian ya kan, lagi mau
goes itu paling banyak tadi sekitar berapa orang? Sekitar berapa? Iya, berapa peserta? Kan kita buat event misalnya Kak. Terakhir buat minggu lalu, 2 minggu lalu di Bukit Lawang. Itu pesertanya 600 lebih. Jadi banding masing-masing komunitas ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20 gitu-gitu Kak. Mereka daftar kan melalui Om juga gitu-gitu. Jadi kalau di total kayaknya 600 lebih kemarin tuh peserta yang terdaftar aja itu. Ini Om, kalau misalkan goes itu kan tadi kan naik mobil dulu kan, berangkat, nah baru start, lalu pasti kan ada istirahatnya gitu kan. Itu per berapa menit sekali setelah goes? Biasanya itu istirahatnya kalau jalannya tidak terlalu berat, pas ketemu jalur berat itu istirahat gitu. Atau setelah jalur berat itu gitu, misalnya setelah ada jalan mendaki gitu kan, nanti sampai atas baru berhenti gitu. Kadang-kadang prediksi dulu ya. Kadang-kadang karena ada trouble, misalnya bocor ban, baru 5 kilo kita jalan udah bocor ban. Nah di situ juga jadi berhenti semua gitu. Jadi kalau pergi komunitas, misalnya satu komunitas pergi 15 orang gitu kan, itu biasanya saling satu grup lah gitu berjalannya. Jadi ada apa-apa juga dihadapi bersama gitu. Jadi lebih, kalau untuk biaya juga jadi lebih hemat. Kalau ada komunitas. Gitu aja, banyak sapaannya lah kalau kita bergabung di komunitas. Bebas lah mau komunitas apa aja gitu kan. Dan kalau yang saya dengar nih, Om pernah dengar, Om sempat vakum ya di dunia bersepeda atau? Kalau vakum apanya, nggak terlalu vakum sih, bisa dibilang kayak kemarin masa-masa Covid ya tetap goes juga Om gitu. Paling eventnya yang vakum, antara dilarang gitu. Gitu ya. Lantaran dilarang oleh pemerintah atau instansi terkait kan, nggak boleh adakan event, itu aja paling. Nah, tapi kalau udah bebas ini setiap bulan kalau bisa ada event gitu. Ini minggu tanggal 25 nanti, pas 25 Desember ada membuat bike tour, acara sepeda di kota di rumah gubernur startnya. Les Sunday Ride. Les Sunday Ride. Tanggal 25 ya Om? Desember. Kalau mau gabung datang aja nggak apa-apa, sebab kita memang free kok. Jadi semua bisa datang, bisa main, lihat-lihat, jumpa-jumpa kawan lah, silaturahmi utamanya itu, bertambah kawan. Dan makasih banyak Om atas kunjungannya. Sama-sama, makasih juga ilmunya. Sama-sama. Jadi terinspirasi, jadi makin niat untuk ikut sepeda. Jadi Om kalau misalnya mau gabung aja gitu ya? Boleh gabung aja. Niat aja gimana, mau main dulu sendiri atau mau gabung kan gitu. Tapi anjuran Om supaya ada kawan cakap ya bergabung gitu kan. Kan nggak enak kita goes sendirian, goes kan. Tapi kan kadang kan pasti ada rasa canggung sih Om, misalnya kayak sama orang baru gitu. Ya itu tadi, kita pandai-pandai lah beradaptasi kan gitu. Kita gabung kita kenalin diri gimana kita kan tinggal di mana, begitulah. Jadi setelah hafal nanti 1-2 kali jumpa udah akrab itu biasanya, cepat akrabnya. Di tempat Om, di komunitas Om juga banyak yang cewek-cewek kok. Banyak. Banyak juga. Ada berapa? 5-6 orang adalah. Banyak ya Om, ada. Iya. Malah yang udah berkeluarga, yang apa, semua status ada. Anak kuliah banyak juga yang gabung Om? Anak kuliah dulu ada berapa orang lah. Sekarang itu tadi lantaran kadang-kadang rata-rata anak kuliah kan belum punya unitnya gitu kan. Makanya kalau mau beli unit ditabunglah pelan-pelan dulu, dari yang murah dulu gitu. Lama-lama nanti udah candu, udah apa, pasti seleranya bertambah, naik sendiri dia. Gitu. Kira-kira nih Om, perkiraan untuk harga sepeda itu yang seharusnya berapa tuh untuk pemula yang 1 juta 2 juta juga ada. Tergantung, itulah yang penting sering bertanya aja, jangan main beli-beli aja, nanti salah beli kesal jadinya kan. Udah beli mahal nggak enak gini. Ada baiknya itu tadi tanya jawab sana sini, tanya-tanya di Facebook gini-gini, atau lihat langsung. Jangan langsung ada duit beli gitu, jangan, nanti kecewa juga, ternyata salah beli. Gitu kan.
Padahal dengan harga duit segini seharusnya dapat lebih bagus gitu. Iya. Nah, untuk tahap awal baiknya beli yang second aja lah Second dulu. aja ya. Sebab yang second kan biasanya pun rata-rata udah lumayan gitu. Jenis sepedanya merek apa nih? Biasanya yang paling sering dipakai Untuk saat ini pangsa pasar banyak dipegang oleh merek Polygon. Polygon. Untuk saat ini. Gitu. Kasih banyak ya Om udah Ya, datang mau di sama-sama. podcast The Baker. Semoga nanti di luar dari ini kita bisa jumpa kembali, Oh, insya sharing Allah. ilmu kembali. Insya Allah, terima Terima kasih. Oke, sekian untuk hari ini, minggu ini. Saya Ayu, terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang.